Jadi ini simulasinya, ini tempatnya sendok. Nanti timer ini akan aktif kalau sendoknya diambil, timernya akan counting selama 20 menit. Ini kami akan coba makan nasi bungkus di workshop. Apakah 20 menit itu cukup untuk makan nasi bungkus sebanyak ini? Begitu kami ambil sendoknya, countingnya akan berjalan start 20 menit. Nah, ini sudah berjalan 19.56 dan ini kami mulai makan. Nah, ini porsinya nasi bungkus. Apakah akan habis selama 20 menit atau sebelum 20 menit ini sudah habis? Tentunya ini nanti nggak kami record semuanya, jadi kami record saat start dan saat finish. Jadi biar nggak memakan banyak memori di video. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Robot Indonesia. Hari ini kami mencoba bagaimana rasanya makan dikasih waktu 20 menit. Nah tadi di awal tadi sudah ada sedikit intro bagaimana kami memulai project ini. Terus habis itu kami lakukan simulasi di workshop Sekolah Robot. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Sekolah Robot Indonesia, silakan klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar gak ketinggalan informasi atau tutorial berikut. Kami menggunakan modul 4 digit 7 segment. Ini nanti akan menampilkan menit, ini menampilkan detik. Kemudian untuk kontrolernya ini menggunakan Wemos D1 Mini. Jadi sebenarnya bisa menggunakan Arduino Uno, Nano, ESP dan lain-lain. Kebetulan kami adanya yang kecil itu ini, berarti kami pakai ini aja. Langsung kita solder aja untuk clock sama DIO nya, terus VCC GND nya kita solder ke Wemos D1 Mini ini. Nah ini sudah kami solder semuanya. Untuk pin-pinnya CLK dapat D6, DIO dapat D6, terus VCC dapat 5 volt, GND dapat GND. Kemudian ini kita juga menggunakan D7 ini nanti untuk switchingnya, D7 sama GND. Terus untuk supply-nya atau powernya menggunakan VCC sama GND. Nah rencananya untuk powernya menggunakan baterai 18650. Ini bekas laptop yang tempo hari kita pilah-pilah. Terus kami buatkan untuk tempatnya, jadi ini menggunakan 3D print juga. Di sini sudah ada modul chargernya, terus ada modul outputnya 5V. Jadi sekalian bisa dicas dan bisa dipakai untuk supply tegangan untuk ini, untuk Wemos D1 Mini. Terus untuk framenya ini kami sudah print 3D, jadi kami gambar terus kami print. Di sini ada satu tempat untuk modul 4 digit 7 segmentnya, terus ini ada tempat untuk holdernya. Jadi nanti ini sudah kami kasih lubang, ini juga sudah lubang, nanti tinggal dipasang, terus dikasih penguncinya di sini. Nah di depan ini switchingnya itu karena konsepnya kita menggunakan sendok ya untuk masang lepasnya. Jadi ini nanti tempat untuk sendok, terus ini nanti dikasih konduktor ya, bisa pakai plat atau apa dua-duanya. Jadi kalau ada sendok nyambung, kalau nggak ada nggak nyambung. Nah terus kita program untuk Wemosnya ini ya, program ini nanti kita set 20 menit ya untuk timernya. Jadi kalau triggernya ini nggak nyambung, berarti timernya langsung aktif. Jadi ini langsung aktif. Nah ini ada 19, 58, 19, 57, 56, 55, 54, nanti sampai akhirnya berakhir. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, done. Jadi sudah selesai. Jadi ini tandanya 20 menit sudah berlalu.
Nah, di konsep timernya ini, waktu pertama sendoknya masih gabung itu kan antara ground sama D7 ini kan nyambung. Jadi ketika belum dilepas maka timernya ini belum jalan. Nah, ketika sendoknya diambil, nah otomatis langsung berjalan, langsung counting down sampai akhirnya 0 detik terus selesai. Nah, oke, tahap selanjutnya setelah kita program, sekarang tinggal dipasang ke frame yang sudah disiapkan. Nah, selanjutnya kita tempelkan di frame bawahnya penyangganya. Terus tinggal ini kita sambungin langsung ke ini ya, ke baterai. Jadi ini ada outnya, positif sama negatifnya langsung nyambung sini. Positif ke out plus, negatif ke out main. Lebih bagus lagi nanti dikasih saklar, tapi kita coba ini dulu. Ini sama ini masangnya tinggal di double tip aja ya gini. Nah, ini sudah cukup kuat ya dipasangnya. Kita coba dengan baterai, positif negatifnya sudah ada petunjuknya di sini, jadi kemungkinan nggak bakal kebalik. Nah, ketika sudah nancep ini akan nyala. Jadi otomatis counting, kecuali kalau ini ada sendoknya atau ada sesuatu yang sebagai mengantarkan. Jadi misalkan ini sendoknya, terus ketika sendoknya dilepas, nah otomatis akan counting. Oke, udah selesai. Nah, ini sisa waktu masih 14 menit dan menu makannya sudah habis. Berarti kalau saya sendiri yang makan berarti nggak sampai 10 menit sudah selesai. Nah, ini nanti sambil minum dan lain-lain kemungkinan nggak sampai 20 menit. Itu masih 14.25 sisanya. Terus kalau pengen berhenti ya tinggal sendoknya diletakkan lagi di sini. Sudah berhenti. Oke, seperti itu cara kerjanya timer untuk makan selama PPKM. Nah, itu tadi step by step bagaimana kami membuat alat pewaktu atau timer selama 20 menit untuk mengatur waktu kita makan. Nah, tadi sudah dicoba juga dan ternyata kalau saya sendiri yang makan itu nggak sampai 20 menit. Oke, share tutorial ini bila dirasa bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial berikutnya. Dadah!